Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja bahwa Kapolri dapat memerintahkan penyidik Polri ya proses dan tangkap Ketua KPU Hasyim Asyari. Bisa nggak begitu kan ya? Kalau memang DKPP sudah memutuskan bahwa ada asusila, ada kemudian hal-hal yang tidak diinginkan, boleh begitu kan ya? Bisa saja. Ya kalau ini dilaporkan kepada Kapolri begitu kan ya, maka ke pihak kepolisian. Maka dengan adanya seperti ini kan masih banyak spekulasi yang ada begitu kan. Bukan tidak mungkin akan masuk penjara di situ karena ya melihat dengan asusila yang ada. Maka dengan adanya seperti ini masyarakat ya hampir sekarang ini sudah tidak begitu percaya lagi terhadap KPU karena pertama dianggap selalu menyalahi aturan, selalu dianggap melanggar dan sebagainya begitu kan ya. Sebagai ketua KPU di situ mestinya begitu hati-hati betul terkait dengan perbuatan-perbuatan yang kemudian yang diduga untuk mengarah kepada dirinya ya, seperti asusila, seperti yang lain kan. Tapi nampaknya apakah berani menangkap si KPU begitu kan? Saya kira tidak bahkan berani mereka. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena KPU ini kan orang-orang yang begitu hebat ya, begitu kuat di situ begitu. Ada yang mengatakan kebal hukum. Mana mungkin mereka begitu kan ya? Ditangkap di situ katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya walaupun mereka melanggar kode etik ya, melanggar ini, melanggar asusila dan ini, mereka hanya diberikan teguran karena yang dilaporkan di situ hanya di KPP. Coba mereka ya laporkan ke pihak kepolisian, mereka akan diproses begitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena menyangkut asusila itu kalau memang ada alat bukti mereka ditangkap. Dia bukan masalah soal menjadi ketua KPU, menjadi ketua ini begitu. Maka sangat disayangkan kalau ada yang kemudian mengatakan dugaan-dugaan asusila lalu kemudian dilaporkan di KPP, ya saya kira jauh begitu kan ya. Kecuali berita yang terbaru ini. Berita yang terbaru kita lihat saja apakah benar mereka asusila atau bagaimana begitu kan ya. Bahkan tidak mungkin diproses oleh Kapolri, wong dia takut kehilangan jabatannya kok ya. Dan saat ini jika ingin mendapat keadilan, rakyat harus bisa membuat hakim jalanan demi untuk menjaga negara dan menangkap para mafia korupsi. Ini komentar dari Ricky Dinangrat. Ini ya jadi Ojo Pakam dia berkomentar ya, kalau kasus ini dia itu delik aduannya bang ya. Kalau nggak diadukan sampai kapanpun nggak bisa diproses hukum ya. Jadi hanya narasi-narasi saja. Betul begitu kan? Ya hanya narasi-narasi saja. Ya maka setidaknya harus ada delik aduan di situ begitu. Saya kira sampai hari ini yang saya tahu begitu kan. Beberapa kali yang kemudian KPU diduga ini diduga itu begitu kan. Hanya mereka dibahas dalam DKPP. Tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau mereka melakukan asusila, mereka kena mereka begitu seharusnya. Tapi kalau tidak ada alat bukti di situ begitu kan sulit juga. Ya percuma mereka melaporkan sana sini begitu tapi tidak ada alat bukti, ya ngapain juga begitu kan ya. Ya jangan-jangan ya di balik ini semua begitu kan tidak ada alat bukti, tidak ini, ya jangan-jangan hanya sensasi, bisa saja hanya narasi-narasi doang, hanya omong-omong doang di situ begitu. Maka kalau memang benar-benar ada tindak di situ begitu kan ya, ada delik aduan, ada buktinya, mereka bisa dipenjara ya sebagai ketua KPU dan sebagainya. Apakah dia sanggup atau mau sudah diperpanjang nanti disebutkan ya, atau terima kasih ke partai pengusung atau bagaimana, kata komentar-komentar dari netizen. Jadi saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan dengan berita ini, berita itu, sana sini begitu kan, simpang siur beritanya. Saya menganggap kalau tidak ada delik aduan tidak bisa mereka diproses secara hukum. Ya siapapun mereka, walaupun bernarasi ini, narasi itu, tidak bisa mereka begitu. Artinya tidak mungkin menjadi tersangka kalau tidak ada alat bukti dan tidak ada delik aduan. Ya nampaknya sekarang ini masyarakat Indonesia itu begitu kan ya, untuk melihat perkembangan ya dalam dunia politik hari ini. Perkembangannya adalah masalah soal apakah mereka benar-benar akan mau dipenjara atau tidak sesuai dengan bukti mereka begitu. Kalau tidak ada bukti ngapain juga begitu kan. Ini ada tulisan yang sangat menarik ini, Kapolri dapat memerintahkan penyidik Polri ya
proses dan tangkap Ketua KPU Hasyim Asyari. Apakah ada alat bukti? Mari kita baca ini. Hasyim Asyari Ketua KPU RI ini ya asusila Dendeng Basah dapat segera diproses dan langsung dinyatakan sebagai tersangka karena perbuatannya merupakan tindak pidana umum, bahkan delik yang dilakukan dapat dianggap sebagai temuan sendiri oleh Kapolri. Bahkan ya dengan catatan andai ternyata laporan kepada DKPP RI Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Kamis 18 April 2024 lalu ya oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan LHAPK yang partner hukumnya terkait kasus asusila Hasyim Asyari. Mereka ada nggak terbukti mereka katanya ya. Bahkan ini menyatakan terbukti melanggar dan dikenakan sanksi hukum. Ya, kalau kita melihat dengan hasil sidang etik DKPP terhadap Hasyim Asyari menyatakan terbukti melanggar dan dikenakan pasal hukum. Ya, seharusnya mereka kena begitu kan. Karena yang dilaporkan oleh LBH APK itu sudah benar-benar apa yang kemudian dilakukan kepada DKPP kalau mereka memberikan pernyataan mereka hasil sidangnya adalah terbukti melanggar dikenakan sanksi itu, maka jelas seharusnya mereka kena begitu kan. Seharusnya mereka dipanggil seharusnya mereka ada delik aduan di situ begitu. Tapi nampaknya kalau memang tidak ada delik aduan, sampai kapan mereka tidak bisa begitu. Karena ada ranahnya sendiri KPU dengan DKPP. DKPP memberikan sanksi ini, sanksi itu. Kan mereka kalau diberikan sanksi kan sebenarnya kan ada alat bukti mereka. Kalau tidak ada sanksi, mereka tidak ada alat bukti. Kan seharusnya cara berpikirnya seperti itu begitu. Wah, ini semakin aneh ini ya, semakin banyak hal-hal seperti itu begitu. Ini maka kelak berdasarkan temuan hukum oleh ya publik serta teman penyidik Polri sendiri atas dasar hukum beberapa kali dari hasil putusan DKPP terhadap Hasyim Asyari, maka penyidik Polri berkewenangan memproses hukum Asyari yang notabene adalah merupakan pejabat ketua KPU. Bahkan ya terlebih fakta hukum Hasyim pernah diputuskan oleh DKPP sebelumnya atas perbuatan yang dilaporkan oleh korban Hussein alias wanita Simas dalam perkara yang sama, yakni Dendeng Basah dengan cara melalui bujuk rayu oleh sebab kekuasaan atau jabatan yang ia miliki. Tapi kan secara substansi mereka begitu kan hanya bersifat rayu merayu, bukan asusila yang kemudian mereka lakukan begitu kan ya. Artinya tidak ada kaitannya mereka sentuh menyentuh misalnya begitu kan. Semua orang kalau hanya merayu terus kemudian merayu ingin ini ingin itu dan sebagainya begitu kan ya. Karena kan ini kan termasuk asusila, tapi asusilanya kan mungkin mudah begitu kan. Dalam artian kan hanya guyonan, bisa saja seperti itu, bukan asusila yang kemudian mereka praktekkan begitu kan ya secara praktek. Tapi ini kan jauh juga untuk kepolisian untuk menangkap si KPU begitu kan. Karena satu sisi kan di satu sisi tidak ada delik aduan, ya hanya melaporkan sana sini. Tapi kan dalam rekaman itu, dalam screenshot itu begitu kan, yang saya tahu mereka kan hanya bentuk percakapan begitu, bukan percakapan untuk mengarah kepada yang lebih intens, kira-kira seperti itu begitu kan ya hanya percakapan sekilas saja begitu. Nah itu menurut saya pribadi bukti yang agak mentah di situ begitu kan, kecuali yang dilakukan oleh penyidik di situ pasti yang pertama bagaimana mereka lakukan seperti mohon maaf ya seperti menyentuh, meraba dan semuanya itu baru kena di situ begitu kan ya. Tapi kalau hanya bersifat percakapan agak jauh karena mereka bukan ancaman begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.